Puji Tuhan, semua jemaat IHK dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan memulai ibadah. Itu sebabnya mari semua kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan membuka hati kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Dan juga firman Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Kita buka hati kita buka kedua tangan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mau menyembah Tuhan dan kami mau menyerahkan ibadah ini dari permulaan pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan tuntun, Tuhan layakkan setiap hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu. Juga kepada semua jemaatmu yang bukan hanya mendengar, melihat, tetapi mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Berkat-Mu limpah atas kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin, 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 amin. Selamat beribadah. Tiada yang mustahil.
Tuhan kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas segala berkat-Mu pada hidup kami Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kami ingin memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin melompat bagi Engkau Tuhan. Kami ingin memuji-muji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang percaya saya sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang ada di rumah, shalom. Apa kabarnya? Pasti dahsyat, amin. Oke, mari sama-sama saya ajak untuk bangkit berdiri. Ajak saudara samping kalian untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, akan menyembah Dia. Kami percaya bahwa hanya Engkau-Lah yang besar Tuhan. Kami percaya Yesus. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Katakan satu nama yang besar. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Hey! Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Sama-sama angkat tangan-Mu. Kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tangan-Mu, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Hey. Yesus Kau Raja. Yesus Kau Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya, Jesus. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan pada siang hari ini. Mari sama-sama kita bawa hati kita. Dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Haleluya, Jesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, Jesus.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Mari kita menyembah Tuhan. You are worthy Mari kita of berkata it dengan all. Tuhan, Kau lebih berharga dari segala sesuatu. For from you Kau segalanya bagi kami. and to you are all things. You deserve the glory. One more, come on. You are worthy. You are worthy of it all. Sing, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. From From you are all things, and to you are to you are all things. You deserve the glory. Come on, worship. One more. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. From you are From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari menyembah, bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur untuk hari ini. Tidak ada yang lebih berharga dalam hati kami. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih kami hargai, tidak ada yang lebih kami sayangi selain Tuhan. Engkau berharga bagi kami, Engkau istimewa di dalam hati kami. Karena itu pagi ini kami menyembah, karena itu hari ini kami mendengar firman. Urapi firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati semua kami yang mendengar firman-Mu. Hari ini kami diubahkan Tuhan, dan kami bersyukur hari ini. Biar kami duduk diam, duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu. Telinga kami menjadi telinga seorang murid, hati kami menjadi tanah yang paling subur untuk benih firman ditaburkan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama berkata, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Ya, salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita sedang belajar tentang tema kita ya. Yes, I can. Mari sama-sama berkata, yes, I can. Dengan semangat katakan sama-sama, yes, I can. Ya, saya bisa. Ya, saya dapat. Ya, saya bisa melakukannya. Tapi tidak serta-merta kita dapat melakukannya. Tidak serta-merta kita bisa mengerjakan sesuatu. Karena tidak tiba-tiba hal itu terjadi. Karena itu kita akan belajar hari ini. Nah, hari ini dengan tema seperti itu, dengan tema bahwa kita pasti bisa, kita akan melihat kenapa kita bisa, kenapa kita dapat, kenapa kita mampu. Kita akan belajar tema hari ini yaitu menghasilkan kuasa yang besar. Mari sama-sama berkata, menghasilkan kuasa yang besar. Puji Tuhan, semangat sekali, puji Tuhan, luar biasa. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Tapi hari ini kita akan membaca secara terbalik, kita akan lihat dulu dari bagian terakhir yaitu Efesus pasal 3, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita buka firman Tuhan. Efesus pasal yang ketiga ayat 19 sampai yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan, kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin itu artinya saya percaya, saya setuju. Mari katakan sama-sama, amin. Ini adalah hasil, ini adalah kuasa yang bekerja, ini adalah kuasa yang besar. Tapi sebelum saya sharing lebih jauh, judul kita hari ini adalah menghasilkan kuasa yang besar. Katakan sekali lagi sama-sama, menghasilkan kuasa yang besar. Berbicara tentang hasil, tidak tiba-tiba ada. Berbicara tentang hasil, tidak tiba-tiba terjadi. Hasil butuh proses, hasil butuh kerja keras. Hasil butuh perjuangan. Makanya ada kata bijak berkata bahwa hasil itu nggak pernah mengkhianati prosesnya. Jadi hasil tidak tiba-tiba ada. Ada proses yang membuat kita memiliki hasil. Kita tidak bisa memiliki hasil yang baik tanpa kita melewati proses. Dengan usaha yang keras, dengan usaha yang baik. Nah, hari ini kita belajar menghasilkan. Berarti sebelum kita menghasilkan, ada proses yang harus kita kerjakan. Apa yang dihasilkan? Kuasa yang besar. Katakan sama-sama, kuasa yang besar. Berbicara tentang kuasa di dalam Alkitab itu berbicara tentang kekuatan. Kuasa di dalam Alkitab berbicara tentang kemampuan. Kuasa di dalam Alkitab berbicara tentang daya. Kuasa di dalam Alkitab berkata tentang kesanggupan. Nah, tema kita hari ini adalah menghasilkan kuasa yang besar. Berarti kita akan menghasilkan kemampuan, kita akan menghasilkan kedahsyatan, kita akan menghasilkan kekuatan, kita akan menghasilkan daya. Tapi berikutnya dikatakan bahwa kuasa yang besar. Dan saya beritahu bahwa hanya ada satu kuasa yang besar, yaitu kuasa Tuhan. Katakan sama-sama, kuasa Tuhan. Jadi kalau boleh saya bilang judul kita hari ini adalah kita menghasilkan kemampuan, kekuatan, daya, kesanggupan untuk menghasilkan kuasa Tuhan. Yaitu kuasa Tuhan yang besar. Kita tidak bisa menghasilkan kuasa yang besar tanpa punya hubungan yang besar. Itulah kuncinya dan itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, berbicara tentang kekuasaan Tuhan, sebelum saya lebih jauh tentang Efesus pasal 3 ini Bapak Ibu. Semua yang menyaksikan siaran ini, yang beribadah bersama kita hari ini. Kekuasaan Tuhan itu artinya begini, yang pertama bahwa Allah bisa melakukan apa saja menurut kehendaknya. Anda percaya? Dia bisa mengerjakan
apapun, apa saja menurut kehendaknya. Yang kedua, berbicara kuasa Tuhan, tidak ada hal yang terlalu berat, tidak ada hal yang terlalu sulit, tidak ada hal yang terlalu susah bagi Tuhan. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan bisa melakukan apa saja. Yang kedua, tidak ada hal yang terlalu berat bagi Tuhan. Sekali lagi tema kita hari ini adalah menghasilkan kuasa yang besar. Menghasilkan power, kesanggupan, kekuatan, daya dari Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana caranya? Mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 16 firman Tuhan. Saya akan bacakan Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Surat ini adalah surat Paulus kepada jemaat Efesus. Dan di ayat 16 Paulus berkata begini. Aku berdoa supaya ianya besar berarti Tuhan. Menurut kekayaan, kemuliaannya, ingat Bapak Ibu Saudara, ketika dia memberi kekuatan, ketika dia memberi kuasa, selalu segala sesuatunya itu untuk kemuliaan, untuk hormat, untuk kuasa bagi Tuhan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Oleh rohnya di dalam batinmu. Yang pertama, supaya kita bisa menghasilkan daya yang besar. Supaya kita menghasilkan kekuatan yang besar. Supaya kita bisa menghasilkan, menjadi saluran bagi Tuhan. Adalah roh Tuhan ada di dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Artinya ada roh di dalam di sini. Yang menjadi masalah buat kita adalah kita tidak mengizinkan roh itu bekerja menurut maunya. Ingat, kemahakuasaan Tuhan itu yang pertama, dia bisa bekerja apa saja menurut kemauannya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ada satu pujian berkata begini. Rohmu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Refnya berkata begini. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Yang pertama, roh Tuhan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Izinkan dia bekerja, menyatakan kuasanya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghasilkan kuasa yang besar? Mari kita lihat Efesus pasal yang ketiga ayat 17. Bapak Ibu Saudara semua yang beribadah bersama, mari kita baca sama-sama Alkitab kita. Efesus pasal yang ketiga ayat 17. Firman Tuhan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sekali lagi saya baca. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kata diam di dalam ayat ini itu artinya Kristus adalah, kalau dalam bahasa aslinya kata ini, kata diam itu artinya bahwa Tuhan itu pemilik hidup kita. Satu. Yang kedua, kata diam ini artinya adalah karena dia pemilik, maka dia tinggal permanen di dalam hidup kita. Katakan amin. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kenapa dia diam dalam hati kita? Diamnya tinggal permanen dalam diri kita karena dia pemilik hidup kita. Yang kedua adalah berakar dan berdasar. Berakar itu seperti pohon. Jadi tidak ada pohon yang besar, tidak ada pohon yang kuat kalau tidak punya akar yang kuat. Berdasar itu berbicara tentang bangunan. Tidak ada bangunan yang kuat
tanpa pondasi yang kuat. Jadi kalau kita pengen menghasilkan kuasa yang besar, kalau kita menjadi saluran bagi kemuliaan Tuhan, lalu kita bisa berkata, yes I can, yes I do, ya aku bisa, aku mampu, karena ada Tuhan. Kita harus berakar di dalam Tuhan, kita harus berdasar di dalam kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Anda baca kitab Yesaya, Anda baca kitab Mazmur, di sana diceritakan bahwa pohon-pohon yang kuat, pohon aras atau apapun itu yang disebut di Alkitab, yang menjadi tempat singgah, menjadi tempat sarang burung-burung, akar mereka kuat sekali. Di kitab Matius dikatakan ada satu perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang rumah. Rumah yang kuat adalah rumah yang pondasinya kuat. Jadi kalau kita ingin menghasilkan kuasa yang besar, kalau kita ingin menjadi saluran Allah, yang kedua adalah berakar dan berdasar. Seperti pohon dan seperti bangunan. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, mari lihat firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Allah. Yang ketiga, untuk kita bisa menghasilkan kuasa, memproduksi kuasa, menjadi saluran kuasa, kita harus paham kasih Kristus. Tadi di bagian awal ayat 19 berkata bahwa kita mengenal kasih Kristus. Untuk memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya, maka kita harus mengalami dulu. Katakan mengalami. Kita hidup di dalamnya. Kita tidak bisa menceritakan kepada orang, kita tidak bisa menyalurkan kuasa yang besar kalau kita tidak pernah mengalami kuasa yang besar itu. Ya, minggu-minggu ini saya mengikuti Zoom meeting gereja kita. Gembala senior Pastor Paulus Eko sedang banyak berbicara tentang dunia supranatural. Bagaimana hal ini bisa terjadi, bagaimana itu bisa ada titisan, bagaimana santet bisa terjadi, bagaimana orang diramal dan sebagainya. Beliau dulu mengalami pengalaman itu, saya percaya. Lalu perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup beliau, lalu bisa menyaksikan apa yang terjadi. Lalu menghasilkan kuasa yang besar. Bahkan saya melihat di satu pertemuan Zoom kita ya, waktu itu Pak Paulus kalau tidak salah mendoakan dari layar ya, dari jarak jauh ya, kalau tidak salah. Lalu orang yang di sana bisa dilawat oleh Tuhan, di luar pulau kalau tidak salah waktu itu. Didoakan dari layar begini, kemudian orang yang di sana mengalami kuasa. Kenapa itu bisa terjadi? Satu, karena roh ada di dalam kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita berakar dan berdasar dalam Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita memahami, kita mengalami, dan kita sudah mengenal kasih itu ketika disalurkan, orang juga mengalami hal yang sama. Yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana untuk mengalami kuasa yang besar? Kita harus mengalami kasih yang besar. Katakan kasih yang besar. Banyak mengalami kasih, maka kita akan menyalurkan kasih. Dan kekuatan yang besar terdapat di dalam kasih. Ayat 19 tadi kita bisa belajar bahwa kita akan dibuat oleh Tuhan, kita akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Dalam bahasa yang lain ayat ini dikatakan bahwa dipenuhi dan disempurnakan di dalam kepenuhan Allah. Jadi semua ada prosesnya. Ingat, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kalau kita berbicara menghasilkan kuasa, berarti ada proses untuk kita mendapatkan kuasa. Jadi makin mengenal Allah, maka kita akan mengalami kasih Allah. Lalu kita makin rendah hati dengan Allah. Kalau kita makin rendah hati dengan Tuhan, maka makin besar kuasa yang bekerja. Makin rendah hati kita, makin besar kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. 1 tahun yang lalu bulan April saya ngalami satu sakit. Tiba-tiba lalu saya harus diopname di rumah sakit dan saya harus tinggal di ruang isolasi. Tidak terduga, tidak pernah ada tanda-tanda, tidak pernah ada gejala. Tiba-tiba saya harus sakit dan saya harus diopname di ruangan seperti akuarium dan saya tidak tahu sampai akhirnya saya selesai di rumah sakit, rupanya itu berhubungan dengan tiroid saya. Saya tidak mengerti, saya tidak memahami.
Tetapi dari pengalaman itu, saya hari ini bisa menyaksikan bahwa kalau roh di dalam kita, kalau kita tinggal di dalam firman, kalau kita memahami kasih Allah, maka kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Makin kita mengenal Allah, makin kita memahami Allah, kita akan mengerti betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sederhana firman Tuhan hari ini. Tapi saya mau berkata bahwa seperti tema kita, yes I can. Saya bisa, Anda juga bisa. Kita pasti bisa. Semua kita pasti mampu. Bagaimana menghasilkan kuasa itu? Izinkan roh Allah bekerja dalam kita. Tinggal dalam kita. Yang kedua, berakarlah di dalam Tuhan. Dan berdasarlah di dalam Tuhan. Yang ketiga, pahami kasih Tuhan. Menurut saya sudah cukup bagaimana kita melihat kasih Allah. Dia mati buat kita. Dia ditebus buat kita. Dia di atas kayu salib, tercurah darahnya bagi kita. Itu sudah cukup membuktikan betapa dia mengasihi kita. Katakan amin. Mari kita angkat satu pujian. Pujian yang tadi turun ini. Mari katakan sama-sama. Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Sementara kita menyembah, sementara kita memuji dan bersyukur, mari izinkan roh yang diam di dalam hidupmu itu bekerja. Jiwaku tenang bersamamu. Kita bisa tenang, kita bisa kuat, karena kita berakar di dalam Tuhan. Sekali lagi, roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari semua sama-sama. Bersama kita hari ini, angkat tanganmu di tempat Anda semua berada. Dan hari ini sementara engkau mengangkat tanganmu, yakinkan dirimu bahwa engkau pasti bisa. Sambil berkata, yes I can. Yes, I can. Aku pasti bisa. Karena apa? Karena roh Tuhan di dalammu. Karena apa? Karena engkau berakar. Karena engkau memiliki dasar yang kuat. Dasar yang memampukan engkau menghadapi tantangan hidup. Dasar yang membuat engkau melewati segala pergumulan yang sedang engkau hadapi. Dan engkau mengenal kasih Allah itu. Sementara engkau angkat tangan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau tidak akan pernah sama lagi. Karena kuasa Allah turun. Karena kuasa Allah bekerja dalammu.
Dan kau akan menghasilkan kuasa yang besar, menjadi alat Tuhan yang besar. Dan akan ada banyak orang akan berkata seperti engkau berkata, yes I can, yes I can. Aku tahu ada Allah di dalamku. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Urapaya syukur. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Mari kita buka kedua tangan kita. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Oh, Ramasyata Takana Masyikira Imiatakana Masyikini Buka hati. Buka kedua tangan. Oh, Masyara bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Ada di antaramu yang hari-hari ini engkau mengalami pergumulan. Mungkin ada di antaramu yang hari-hari ini engkau sedang bergumul dengan sakit. Engkau tidak memiliki lagi uang untuk pergi ke dokter. Uangmu tidak cukup untuk operasi. Sementara kita sedang mengalami sebuah pandemi yang melanda seluruh dunia ini. Ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak persoalan yang harus kita hadapi satu persatu. Firman Tuhan telah berkata kepada kita, ada kuasa yang bekerja di dalam diri orang percaya. Dan kita bisa, sebab roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mari itu, sebab itu yang sakit, kau taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Lalu angkat tangan kirimu ke atas. Oh haleluya. Sekali lagi. Taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Lalu angkat tangan kirimu ke atas. Saya mau berdoa walaupun kita tidak bisa tatap muka. Tetapi Tuhan menjangkau kita. Tuhan menjangkau saudara. Dan saya berdoa apapun sakitmu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang menaruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Dan mengangkat tangan kirimu ke atas. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan aku berkata, oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu sudah sembuh. Kamu sudah sembuh. Demi nama Yesus Tuhan. Mari yang sudah disembuhkan, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Lebih meriah untuk Tuhan, haleluya. Yang kedua saudara, engkau yang khawatir dan engkau yang mengalami kesulitan akan ekonomi hari-hari ini. Roh yang di dalammu lebih besar dan kamu bisa berkata, yes I can. Aku bisa, aku mampu, aku dapat. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi Tuhan yang memampukan. Kalau engkau merasa tidak mampu, angkat kedua tanganmu. Kita tidak sedang mengangkat kedua tangan kepada persoalan, tetapi kita sedang berserah kepada Tuhan. Pada waktu kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Maka itu dari tempat ini, saya berdoa demi nama Yesus, siapapun saudara yang mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, engkau sudah mendapat jalan keluar. Engkau sudah mendapat jalan keluar. Ada mujizat terjadi demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari semua angkat kedua tanganmu. Berdoa buat keluarga, berdoa buat saudara-saudara, berdoa buat perusahaanmu. Berdoa untuk Indonesia supaya dibebaskan Tuhan dari COVID-19 ini. Kita tolak COVID-19.
Mari kita semua berdoa profetik dalam nama Yesus. Kita dibebaskan, keluarga kita dibebaskan, tetangga-tetangga kita dibebaskan, negara Republik Indonesia tercinta dibebaskan dari paparan virus corona di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami hardik dalam nama Yesus. Dan Tuhan menjauhkan dari yang jahat dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Bapa di surga. Saya juga berdoa buat saudara semuanya. Tidak ada yang mengalami kesulitan keuangan. Tidak ada yang bergumul. Tidak ada yang takut krisis. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami percaya mujizat sudah terjadi. Kuasa besar telah terjadi. Bukan karena kuat gagah kami. Yes, I can. Kami dapat. Kami bisa. Sebab Engkau yang telah melakukannya bagi kami. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Silakan saudara duduk sambil kita mempersiapkan hati kita. Kenapa saya tadi mengambil alih dan saya banyak berdoa karena ini adalah minggu terakhir saudara untuk kita tutup di dalam satu tema Yes I Can. Saya rindu semuanya mengalami berkat. Saya rindu semuanya mengalami anugerah Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Amin. Mari saudara kita berdoa syafaat. Dan sekali lagi kita juga bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Juga untuk haleluya IHK dimanapun berada. Baik itu yang di tempat ini, di Mangga 2 atau di kota, di Bandung, di Bogor. Kami berdoa Tuhan berkati semuanya. Hamba-hamba Tuhan, haleluya, gembala-gembala satelit diberkati Tuhan. Semua jemaat juga diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang saatnya kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari sama-sama kita angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri di dada. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Mari tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami akan memperkatakan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat kedua tangan saudara, terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK dimanapun engkau berada, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala bukan jadi ekor,
naik terus dan tidak akan pernah turun. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah dan saya sampaikan salam IHK. Saudara bisa melihat rekening-rekening yang ada di layar monitor saudara yang mau membagi berkat, yang mau memberkati gereja, yang mau mengembalikan persepuluhan, silahkan saudara lakukan dengan transfer. Tuhan Yesus memberkati.